Dalam kisah Nabi Adam alaihi salam yang diungkap dalam Al-Quran, banyak hikmah pelajaran yang dapat kita petik. Kisah ini terjadi di kota Makkah, tempat Adam dan Hawa tinggal. Ada pula yang berpendapat, kisah ini berlangsung di Al-Maghoroh, yang dikenal sekarang dengan nama Maghoroh al-Dam, yaitu di Gunung Kasyun yang berada di kota Damaskus. Lihat referensi kitab Mukhtar Fauzi al-Na'al, kitab Nisa Asyara Laihina Al-Quran Walam Yusemihina, halaman 17-18. Allah yang Maha Esa berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Disebutkan bahwa Hawa melahirkan putra kembar, yakni Habil dan Iklimah. Dari kehamilan berikutnya, Hawa melahirkan Kabil dengan Luza. Perlu diketahui, Luza adalah putri Adam yang paling cantik dan dikhawatirkan sang ayah akan mengundang fitnah. Suatu ketika, Adam berkata kepada kedua putranya, aku ingin menikahkanmu, Habil, dengan Luza, dan akan menikahkanmu, Kabil, dengan Iklimah. Namun, Kabil menolak. Aku tidak rela dinikahkan dengan saudara perempuan Habil yang jelek itu. Aku ingin menikah dengan saudariku sendiri yang cantik, Luza. Kemudian, Adam berkata, jika begitu, aku akan mengundinya di antara kalian berdua. Lihat kitab Nimatullah Al-Jazairi, Kashash Al-Anbiya, halaman 74, Ibnu Katsir, kitab Kohas Al-Anbiya, halaman 53. Allah tidak menyebut nama Iklimah dalam kitabnya secara eksplisit. Tidak pula memberi isyarat dengan sifat tertentu. Namun, para ahli tafsir mengemukakan penyebab diadakannya kurban adalah karena setiap kehamilannya Siti Hawa melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Aturannya, anak laki-laki harus menikah dengan anak perempuan dari kehamilan yang lain. Sebab, tidak mungkin saudaranya harus mengandung anak saudara sekandungnya. Disebutkan, saudara perempuan yang sekandung dengan Kabil adalah gadis cantik bernama Iklimah. Sedangkan saudara perempuan yang sekandung dengan Habil bernama Labuda. Hanya saja, ia tak secantik Iklimah. Kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan keduanya secara silang dengan saudara perempuan mereka. Oleh karena saudara kembar Kabil lebih cantik daripada saudara kembar Habil, Kabil pun mulai iri dan kesal kepada Habil. Akhirnya, sang ayah menyampaikan kepada keduanya,
Lakukanlah kurban oleh kalian. Siapa di antara kalian yang diterima kurbannya, maka dia berhak menikah dengan Iklimah. Setelah keduanya berkurban, ternyata Allah menerima kurban Habil. Namun, sewaktu Habil bermaksud akan menikahi Iklimah, yang tak lain adalah saudara kembar Kabil, kemarahan Kabil pun semakin memuncak. Kekesalan dan kedengkiannya kepada saudaranya kian membuncah. Kabil bahkan mengancam saudaranya dengan berkata, akan kubunuh kau. Walau alasan Habil untuk menikah dengan Iklimah lebih kuat, namun Habil berusaha memaafkan dan mengajak damai saudaranya. La menjawab, sebagaimana yang terekam dalam ayat Al-Quran, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran, ayat 28-29. Pada saat itu, terjadilah kejahatan pertama yang dikenal oleh masyarakat manusia. Kejahatan itu dilakukan oleh manusia generasi pertama hanya karena mengumbar nafsu dan mengedepankan emosi kemarahan yang dihasut syaitan. Dan kejahatan serupa masih kita saksikan hingga sekarang. Banyak darah orang-orang yang tak berdosa yang ditumpahkan. Sering kita dengar dan kita lihat bahwa Kabil-Kabil lainnya masih hidup di tengah kita dan melakukan pembunuhan demi keuntungan sepele yang bersifat duniawi. Pada saat yang sama, banyak pula Habil-Habil lain yang menjadi korban permusuhan yang keji. Demikianlah kisah putri Nabi Adam alaihi salam yang cantik jelita, yang menjadi rebutan hingga terjadinya pertumpahan darah pertama di muka bumi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berlangganan gratis tentang kajian-kajian Islam. Terima kasih.